Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang sejarah manusia praksara di Indonesia dan di dunia, serta menggali kehidupan sehari-hari mereka. Apa yang kita pelajari hari ini akan membantu kita memahami asal-usul kehidupan manusia di masa lalu. Yuk kita mulai! Pada tahun 1980-an, Homo habilis itu diusulkan menjadi nenek moyang manusia yang berevolusi, menjadi Homo erectus. Fosil paling pertama dari jenis Homo ini ditemukan di Afrika Timur, Tanzania. Manusia tersebut pertama kali bermigrasi dari Afrika ke Asia sekitar 2 juta tahun dan 1,8 juta tahun yang lalu, dan kemudian memasuki Eropa sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Dan evolusi manusia merupakan proses perubahan yang sangat panjang. Salah satu ciri dari jenis Homo adalah bipedalisme, atau kemampuan berjalan dengan dua kaki. Kemampuan ini berkembang lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Homo habilis juga dapat dipastikan berjalan dengan dua kaki. Ciri jenis Homo yang lain adalah otak yang kompleks dan kemampuan untuk membuat dan menggunakan alat-alat untuk bertahan hidup. Fosil Homo habilis pertama kali ditemukan oleh Johansen ditemukan di Tanzania di Afrika Timur antara tahun 1962 dan 1964. Manusia purba ini diperkenalkan sebagai manusia purba pertama yang muncul di bumi. Homo habilis berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia yang pandai menggunakan tangannya. Dan ciri-ciri fisik Homo habilis memiliki ciri fisik yang sama dengan Homo jenis spesies Homo lainnya, seperti memiliki tubuh yang pendek dan memiliki lengan yang lebih panjang dari manusia modern. Dan rata-rata tinggi badan pria Homo habilis rata-ratanya adalah 100-135 cm, dan selanjutnya memiliki lengan yang panjang yang mirip seperti kera, dan mereka juga memiliki tubuh yang kebanyakan ditumbuhi oleh rambut-rambut dan memiliki tempurung otak yang lebih besar dari Australopithecus dan Australopithecus ini adalah spesies sebelum Homo habilis. Dan selanjutnya mereka memiliki rahang yang besar dan geraham yang kuat, memiliki enamel gigi yang tebal dan mempunyai dagu yang menjorok ke dalam. Meganthropus berasal dari dua kata, yaitu megan yang berarti besar dan anthropos berarti manusia. Sedangkan Paleojavanicus artinya paleo berarti tua, dan Javanicus yang berasal dari kata Jawa. Jenis manusia purba ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berdarah Jerman Belanda Van Koningswald antara tahun 1936 sampai 1941. Van Koningswald menemukan rangka berukuran besar ini di Sangiran, Lembah Bengang Solo, Jawa Tengah. Masa hidup Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu dan berasal dari lapisan Pleistosen bawah. Pithecanthropus erectus berasal dari kata pithe yang berarti kera, anthropus yang berarti manusia, dan erectus yang berarti tegak. Secara umum, Pithecanthropus erectus yaitu manusia kera yang berjalan secara tegak. Nama ilmiah Pithecanthropus erectus saat ini adalah Homo erectus atau manusia berjalan tegak. Pithecanthropus erectus adalah manusia purba
yang banyak ditemukan di Gunung Brebus, Sragen, Trinil, dan Ngawi. Penemuan ini ditemukan tahun 1890 sampai 1891 oleh Eugen Dubis, seorang dokter tentara Belanda berkebangsaan Prancis. Fosil ini hidup di zaman Pleistosen Tengah, kira-kira 1-500 juta tahun yang lalu. Temuan fosil Pithecanthropus di Gunung Brebus, Sragen berupa atap terongkorak dan rahang bawah. Sedangkan tulang paha ditemukan di desa Trinil, Ngawi. Temuan fosil pada bagian tulang paha atau femur telah jelas dan berbentuk seperti manusia, dengan menunjukkan kedua kakinya untuk berjalan. Berikut adalah ciri-ciri fisik lalu perbedaan antara Pithecanthropus erectus dengan Pithecanthropus mojocortensis. Manusia purba Homo adalah muka lebar dengan hidung yang lebar, mulutnya menonjol, dahinya juga masih menonjol. Bentuk fisiknya sudah seperti manusia. Sekarang tingginya 130 sampai 210 cm dan berat badan 3 yaitu suatu masa pada zaman pra-aksara saat manusia masih menciptakan alat dari batu dan tak memiliki teknologi yang lebih baik. Zaman batu juga disebut zaman sebelum manusia mengenal logam sehingga menggunakan batu sebagai alat utama untuk mengolah peralatan. Yang kedua adalah zaman logam, adalah periode pra-aksara di mana manusia sudah mampu membuat peralatan dari logam. Zaman ini merupakan kelanjutan dari zaman batu dan ditandai dengan perkembangan peralatan berbahan logam untuk keperluan sehari-hari. Zaman batu tua merupakan suatu masa di mana hasil buatan alat-alat untuk dari batu masih kasar dan belum diasah, sehingga bentuknya masih sederhana. Contohnya adalah kapak genggam. Nah, selanjutnya adalah zaman batu teruk atau Mesolitikum. Zaman batu tengah merupakan masa peralihan di mana cara pembuatan alat-alat kehidupannya lebih baik dan lebih halus dari zaman batu tua. Adalah zaman batu muda atau Neolitikum. Zaman batu muda merupakan suatu masa di mana alat-alat kehidupan manusia dibuat dari batu yang sudah dihaluskan serta bentuknya lebih sempurna dari zaman sebelumnya, misalnya kapak persegi. Nah, yang berikutnya adalah zaman batu besar atau Megalitikum. Di zaman Megalitikum, manusia purba sudah menghasilkan yaitu menhir. Menhir adalah tugu batu yang dibangun untuk pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang, dan yang kedua adalah dolmen. Dolmen adalah meja batu. Di Indonesia, zaman logam terbagi menjadi zaman perunggu dan zaman besi saja. Kebudayaan logam dibawa oleh bangsa Deutero Melayu sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Proto Melayu dan Deutero Melayu berasal dari Cina Selatan. Mereka menuju ke Pulau Nusantara menggunakan perahu untuk berdagang, dan mereka melakukan barter atau pertukaran karena zaman dulu belum mengenal sistem keuangan. Zaman logam juga dikenal dengan masa perundagian. Dalam bahasa Bali, undagi artinya orang-orang yang terampil.
Ini manusia purba sudah bisa mengumpulkan makanan dengan stabil dan sering berganti di permukaan bumi dalam bentuk fisik, iklim, dan sebagainya yang dihadapi oleh manusia purba. Pemburuan dan pengumpulan makanan menjadi aktivitas keseharian manusia purba pada masa itu. Nah, masa bercocok tanam. Masa ini adalah masa terpenting dalam sejarah manusia. Peralihan dari kebudayaan berburu dan mengumpulkan makanan menjadi masa untuk bercocok tanam. Mereka sudah mencoba membuka lahan baru, mereka memanfaatkan hutan dan semak dengan cara ditebang. Baiklah, sekian dari materi yang kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.